Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini hari Minggu, so aku mau ke Taman Mini. Emang sih Taman Mini ini tempat yang paling deket banget dari rumahku, nggak nyampe 5 menit udah nyampe. Tapi bukan berarti semua tempat di Taman Mini itu udah aku kunjungin. Jadi sekarang aku mau putar balik dulu. Soalnya selain ada pintu masuk utama, maksudnya gerbang utamanya, mereka juga punya pintu masuk lainnya. Cuma kalau di hari Minggu mereka tutup. Jadi sambil jalan aku juga sambil ngambil bakpao. Emang aku udah sarapan sih. Cuma tadi kan cuma sarapan bubur. Jadi kurang mantep lah, sekarang dimantepin sama bakpao. Jadi sekarang aku udah mau masuk ke pintu gerbang utamanya dan sekarang udah beli tiket. Nah, ini tiketnya, aku lupa harganya berapa. Langsung aja kita masuk. Ini pemandangan awalnya nih, sering dipakai banget buat syuting FTV itu loh. Emang sih lagi sepi soalnya ini kan lagi mendung, terus juga kan lagi covid gini lah. Jadi ya emang sih makin lama kayaknya taman ini tuh makin sepi, soalnya salah satu wahana yang paling laku di sini tuh ditutup, Snow Bay. Dia tuh kayak kolam renang, tapi ya kalian tahu lah itu. Sekarang aku mau langsung ke tempatnya, itu di Pulau Komodo. Jadi aku mau ngunjungin tempat-tempat reptil. Dan sekarang udah nyampe nih di tempat parkirnya, dan sekarang aku mau parkir dulu. See you inside ya guys. Halo guys, welcome back again. Jadi tadi aku sempat lupa videoin bagian dalam gedungnya, tapi nggak asik juga sih, soalnya isinya cuma patung-patung hewan doang. Tapi kalau ini versi hewan aslinya, tapi kebanyakan yang aku lihat tuh versi ulernya. Jadi tapi tidak dalam sarang sih, jadi aman dilihatnya. Ini hewan yang paling aku inget banget namanya, meskipun gak ada apa-apa namanya, itu kura-kura buaya. Jadi tuh dia kayak kura-kura tapi ekornya kayak ekor buaya. Itu ada dua, satu di darat sama satu di air. Tapi yang di darat kayak mau mati gitu, tapi ternyata masih hidup deh, masih gerak. Ini cuacanya kan mendung ya, tapi karena di sini tempat outdoor jadi agak fresh. Jadi aroma udaranya tuh kayak campur-campur gitu, ngerti gak sih maksudnya? Ini kebanyakan ular yang aku lihat tuh kayaknya ular sanca sih, nggak tahu nama aslinya apa. Ini juga hewan kedua yang paling aku inget banget namanya. Itu kayak kadal lidah biru, jadi sesuai namanya aja sih. Lidahnya tuh sebenarnya aku belum lihat, tapi ya mastiin aja. Ini juga ada kura-kura lagi, lucu banget gak sih? Tapi kalau ini kalian udah tahu nggak? Ini sengaja ditaruh luar biar bisa jadi pose foto buat orang-orang gitu. Dan kalau jenis ular ini kalian tahu, komen di bawah ya guys. Dan ini ada beberapa spesies lain dari kura-kura tuh, gede-gede, terus mereka dirawat baik-baik, bahkan ada kolamnya juga. Cuma kok anehnya kolamnya keruh ya guys. Terus juga ada kura-kura lagi. Ini kayaknya cuma satu sih aku liatnya. Dan ini juga ada spesies ular lagi, panjang-panjang ya guys. Banyak lagi bertumpuk-tumpuk. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka di dalam sarang, asal nggak membahayain aja, kita tetap bisa lihat kok. Sekarang aku mau jalan ke tempat buaya muara. Soalnya kan buaya muara ini kan tempatnya, hewannya tuh buas, jadi tempatnya terpisah. Tuh, itu ada dua. Kok gede-gede ya? Kalian ada yang tahu nggak sih alasannya kenapa? Ini kalau kalian mau screenshot aja buat pengetahuan. Barangkali kalian tugas juga bisa. Sekarang aku mau jalan ke Reptile Cave. Jadi dia tuh goa, isinya tuh hewan-hewan juga, termaksud ular yang tadi kita lihat. Kayak katak juga ada. Kelihatan nggak kataknya? Bagus banget gitu. Terus ada ular muara tanah. Mana ya ularnya? Nah itu motifnya kayak akar ya guys. Terus juga ular tanah sih. Kalau yang ini sanca olive, tadi keburu mau bilang ini sih. Jadi dia tuh ularnya ramping gitu. Kalau yang ini ular cincin emas, paling susah banget di videoin. Ini kan juga tempatnya gelap, ditambah ularnya juga hitam, susah juga. Sekarang aku mau keluar dan ngeliat kura-kura terakhir.
Ini cuma satu, namanya kura-kura Borneo. Dan ini papa namanya nih guys. Tuh. Sekarang aku mau ngasih makan buaya. Ini tuh sekalinya dapet makan buaya bisa 2 kali ngasih makan buaya loh guys. Cukup dengan bayar 10.000 aja bisa ngasih 2 kali makan. Ini tuh makanannya kayak cuma ikan dipotongin doang gitu, nggak direbus, nggak digoreng. Ikan bisa direbus. Terus sekarang aku mau ke tempat lain. Ini kan penampilan awal, tadi aku lupa videoin, jadi aku videoin sekarang aja. Sekarang aku mau masuk mobil dan ke tempat yang kedua. Sekarang aku mau ke tempat yang kedua, yaitu Museum Perhubungan. Jadi depannya tuh ada pesawat sama helikopter. Sekarang aku udah mau turun, terus mau jalan ke dalam. Tapi sebelumnya kita harus beli tiket dulu. Dan kita lagi ngantri nih. Tapi harganya murah banget, cuma 5.000 per orangnya. Pengen gak sih kesini? Jadi buat kalian yang belum pernah naik helikopter, ini penampilan dalamnya nih. Terus juga kalau buat kalian belum pernah naik pesawat, ini penampilan luar. Kalau bagian penampilan dalam gak bisa tahu banyak, karena emang pintunya ditutup. Tapi sempat ngeliat dalamnya. Ini di pintunya ada lubang, jadi aku liatin aja di kamera. Dan isinya ternyata kosong sih. Kursinya cuma dikit. Tapi buat kalian yang udah pernah naik pesawat, ya beruntung lah. Tuh, pemandangannya dari pintu masuk utama tuh bagus banget. Cuma yang gak wajar tuh kalau ada kursi-kursi di bawah pesawatnya. Sekarang aku mau masuk ke gedungnya dan ini ada jembatan. Tapi kok airnya hitam ya? Saranin sih airnya diganti terus. Tapi kan ini bukan bendungan ya. Terus ini Kementerian Perhubungan, tulisannya itu ya, buat kalian yang kurang jelas bacanya. Terus ini ada taksi Bluebird. Siapa yang pernah naik taksi Bluebird? Ayo. Ini juga tentang taksinya, bisa di screenshot loh, jelas banget nih ya ngambilnya. Terus juga aku ngeliatin bajai. Bajainya kayak belum ada perubahan, cuma beda di catnya doang gitu. Terus ini juga pengetahuan tentang bajai. Tuh. Kalau kalian suka ngeliat bis kayak gini, kebanyakan tuh kalian ngeliatnya di mana sih? Kalau aku ngeliatnya di film. Ini juga taksinya belum pernah lihat. Kalau yang ini kalian udah pernah naik belum? Tuh. Ini perahu terpanjang, perahu apa kapal ya? Perahu. Katanya sih sampai sekarang masih ada, tapi nggak tahu juga. Sekarang aku mau masuk ke dalam, mau ngeliat lebih dalam soalnya lebih lengkap ya di dalam. Terus juga ada pengetahuan tentang sejarah masa lampau. Terus juga ada motor sama bajai lagi. Ini kayaknya bajai putih. Terus juga ada pengetahuan kapal-kapal di setiap daerah, karena kan setiap daerah kan pasti punya khas kapalnya sendiri, maksudnya perahunya sendiri. Terus aku juga ngeliat ada pajangan-pajangan kayak motor zaman dulu yang sekarang masih ya lumayan lah. Terus juga aku mau keluar, mau ngeliat suasana luar, bagian outdoor. Itu juga kayaknya itu perahu terdampar ya, kok ada di pinggir gitu. Terus juga ini jembatannya lumayan tinggi, lumayan buat kalian pengen foto-foto. Tapi ini kan mendungnya juga udah hilang, tapi kurang cocok sih, soalnya masih ada bekas-bekas hujan. Sekarang aku mau keluar, udah selesai. Tapi ada satu pajangan terakhir, yaitu mercusuar. Ini biasanya kalian temuin di mana sih? Cerita ya ntar di komen. Terus sekarang aku mau ke tempat terakhir. Aku mau ke tempat kereta tua, maksudnya kereta zaman dahulu. Ini yang warna putih ini katanya yang paling mewah, soalnya kursinya tuh sofa. Biar zaman dulu tapi paling mewah. Sekarang aku mau nyoba naik kereta yang inilah. Gimana sih rasanya gitu. Ternyata ini penampilan dalamnya nih guys, tuh. Maaf ya suara aku agak seret. Ini kursinya bener-bener masih kayu, masih tradisional. Dan sekarang aku udah mau keluar, mau sholat zuhur dulu sebelumnya. Tapi
karena sekarang udah. So aku mau makan siang. Mau makan siang di Bintaro. Jadi perjalanannya lumayan panjang sih. Katanya tuh tempatnya bagus banget. Jadi aku penasaran, kepo banget. Tapi kan ini perjalanan dari Taman Mini ke restoran yang lumayan lama. Aku sempet-sempetin buat tidur. So aku mau tidur dulu ya guys. Soalnya kan perjalanannya panjang. Bye bye guys. Halo guys, welcome back again. Jadi ini bagian dalam dari restorannya, namanya Lot 9 di Bintaro. Ini tuh pemandangannya bener-bener estetik banget. Cocok banget buat kalian suka foto-foto di sini. Terus juga ada gambar-gambar ala-ala tahun 70-an. Bagus banget. Terus juga tadi aku lupa videoin bagian awal masuknya karena emang tidurnya lumayan lama, lumayan pules. Ini cocok banget buat kalian suka foto-foto kayak aku. Tuh. Cocok banget. Terus juga ada piano dan bisa jadi wallpaper foto kalian kayak gini. Aku juga ngambil foto untuk simpenan dan ini aku screenshot dari video tadi dan ini aku ambil sendiri. Ada buku-bukunya. Terus aku juga pesen Milo dinosaurus. Jadi dia tuh kayak Milo tapi masih ada bubuk-bubuknya. Susah banget itu dicampurinnya tapi tetap enak sih. Aku coba minum lagi. Ini lumayan dingin sih. Sekarang aku mau makan seblak. Emang sih sering makan seblak, tapi bukan berarti aku tahu semua seblak di setiap daerah. Nyoba aja gitu. Seblak di sini tuh rasanya kayak gimana. Ternyata porsinya lumayan banyak, jadi aku makannya agak lama. So, aku mau makan dulu. Dan ini udah tinggal 3/4 seperempat dan udah habis tuh karena Milonya tadi belum habis, jadi aku habisin. Terus aku lanjut makan cemilan martabak Nutella dan enak banget, tapi sayangnya udah harus pulang tuh. Aku mau bilang ke kalian kalau kalian belum lihat cuplikannya di TikTok, bisa kalian di description box atau lihat di Arisha_Faunia. Bye bye guys.